Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi sama saya Muhammad Hairul Arfandi. Kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya tentang matriks. Nah, dari sini, dari Studio Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang matriks, yaitu kita akan masuk materi tentang inverse matrix. Nah, kita akan masuk tentang inverse matrix, artinya inverse itu berarti kebalikan. Oke, langsung saja kita masuk bagian keempat tentang inverse matrix. Nah, inverse matrix ini kita akan bedakan menjadi dua macam, yaitu inverse matrix dengan berordo 2x2 dan 3x3. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas tentang matriks yang berordo 2x2. Nah, di sini matriks A, misalkan ada matriks A, A11, A12 memiliki inverse jika dan hanya jika, apalagi ini adalah determinan. Jadi, determinan dari A itu sendiri tidak boleh sama dengan 0. Jadi, syaratnya matriks itu ada inverse-nya ketika dia determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk mencari inverse matriks dapat ditentukan dengan rumus A inverse. Jadi kita dapat di sini A inverse itu sama dengan seper dari determinan A dikali dengan adjoinnya A, di mana adjoinnya A itu dia kita lihat di sini untuk diagonal utamanya itu kita tukar dan yang selain itu kita kasih minuskan. Oke. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, kita masuk di contoh soalnya saja. Nah, tentukan inverse dari matriks A, 3, minus 7, dan minus 1, kemudian 2. Nah, yang pertama kita tentukan dulu apanya? Ya, kita tentukan dulu determinannya. Determinan A-nya itu adalah bagaimana? Berarti kita kali silang. Jadi 3 dikali 2, 3 dikali 2, dikurangi dengan ini kali ini. Jadi, dikurangi dengan minus 7 kali minus 1. Jadi, kita dapat di sini 6 dikurang dengan minus 7 kali minus 1 berarti dia positif. Ya, positif 7. Berarti 6 dikurangi dengan 7 itu sama dengan minus 1. Oke, jadi nanti determinannya itu adalah minus 1. Jadi, kita simpan dulu determinannya ini minus 1. Nah, selanjutnya kita masuk di A inverse. Nah, langsung kita masuk di A inverse. A inverse itu sama dengan seper determinannya tadi berapa? Determinannya itu adalah minus 1 dikali dengan adjoint matriksnya berapa? Adjointnya itu berarti yang diagonal utamanya kita tukar. Berarti yang di sini 3 dan 2 menjadi 2, 3. Kemudian selainnya kita minuskan. Berarti di sini minus min 7, di sini minus min 1. Nah, saya hapus di sini ya. Oke, nah kita dapat di sini minus 1 bagi minus 1 kan hasilnya minus 1. Itu dikali dengan 2, 7, karena negatif kali negatif hasilnya positif, kemudian 1, 3. Nah, nanti jadi kita dapat di sini A inverse-nya itu sama dengan, nah ini perkalian matriks dengan skalar, jadi kita langsung kali masuk saja. Berarti minus 1 kali 2, minus 2, minus 1 kali 7, minus 7, minus 1 kali 1, minus 1, minus 1 kali 3, minus 3. Oke. Nah, itu adalah bagaimana cara menentukan inverse ketika matriksnya itu 2x2, ordonya 2x2. Nah, selanjutnya kita akan masuk di matriks yang berordo 3x3. Nah, kita masuk di matriks yang berordo 3x3. Nah, matriks A itu tadi memiliki inverse jika determinan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini rumusnya sama. Cuman yang membedakan itu adalah mencari determinan sama mencari adjoint-nya. Oke. Ini sama ini. Nah, di mana adjoint A itu bisa dicari dengan matriks kofaktornya A ditransposkan.
Bentuknya gini. Jadi adjoinnya A itu bisa dicari dengan kita mencari matriks kofaktornya A, kemudian kita transposkan. Nah, determinan matriks A dapat ditentukan dengan metode Sarus. Jadi determinannya itu bisa menggunakan metode Sarus ataupun dengan metode ekspansi kofaktor seperti yang kita pelajari sebelumnya. Oke. Nah, kita langsung saja masuk di contoh soal supaya bisa lebih mudah dipahami. Oke, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya, misalkan ada matriks B 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Nah, yang kita kan tadi rumusnya itu adalah A inverse itu sama dengan seperdeterminan A, sorry ya, ini B. Saya ganti dengan B. Dikali dengan adjoinnya B. Oke. Nah, berarti yang pertama kita cari dulu tentang apa? Tentang determinan B-nya. Determinan B itu, nah, kita bisa menggunakan metode Sarus. Nah, bagaimana lagi metode Sarus? Kita bisa tulis saja di sini 1, 2, 3, 0, 1, 4, kemudian 5, 6, 0. Nah, selanjutnya, kalau metode Sarus, kita sisa tambahkan 2 kolom yang di depan, di belakangnya. Berarti kita tambahkan kolom yang ini di belakangnya, berarti menjadi 1, 2, 0, 1, 5, 6. Nah, selanjutnya kita kali silang, maka determinannya itu bisa dicari dengan kita kali silang saja ke sini. Nah, 1 kali 1 kali 0 itu hasilnya 0. Ditambah, ini lagi, 2 kali 4 kali 5. 4 kali 5 kan 20, kali 2 berarti 40. Kemudian ditambah lagi dengan ini lagi. 3 kali 0, 0 dikali 6, ya tetap 0. Kemudian kita kali ke samping kiri lagi. Oke, berarti 3 kali 1, itu 3 kali 5, berarti 15. Tapi kalau kita sudah kali ke samping, berarti kita jadi negatif. Jadi negatif 15. Kemudian ini lagi, 1 kali 4 kali 6, berarti negatif, berapa itu? Negatif 24. Kemudian 2 kali 0 kali 0, berarti dikurang 0 terakhir. Jadi kita dapat determinan B-nya itu adalah 40 dikurangi dengan 39. Jadi kita dapat determinannya itu sama dengan 1. Oke, jadi kita simpan dulu determinannya ini sama dengan 1. Ini. Nah, selanjutnya kita cari dulu apa? Kita perlukan lagi ini. Adjoin B, berarti kita mencari dulu matriks kofaktornya. Nah, bagaimana cara cari matriks kofaktor? Kofaktor B itu sama dengan kita bisa menggunakan minor, berarti minor 1, 1, minor 2, 2, minor 1, 2 di sini ya. 1, 2, minor 1, 3, minor 2, 1, minor 2, 2, minor 2, 3, kemudian minor 3, 1, minor 3, 2, minor 3, 3. Nah, kemudian di sini kan juga ada nilainya. Kalau dia di sini berarti nilainya di sini nanti positif, di sini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya gitu. Nah, bagaimana caranya menentukan minornya? Oke, kita lihat saja di sini. Nah, kita langsung saja kofaktor ya. Kofaktor B. Kita buat yang besar ya, supaya bisa dia muat semuanya. Nah, bagaimana cara cari minornya? Minor 1, 1. Berarti kalau dia minor 1, 1, kita hapus baris pertama, kolom pertama. Ya gitu. Jadi kita hapus baris pertama, kolom pertama. Nah, yang tersisa ini 1, 4,
6, 0. Berarti langsung saja determinan 1, 4, 6, 0. Ingat di sini tandanya apa tadi? Jadi tandanya di sini adalah positif. Kemudian nanti di sini yang kedua negatif. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian minor 1, 2. Minor 1, 2 berarti baris pertama, kolom kedua. Jadi ini kita hapus baris pertama, kemudian kolom kedua kita hapus. Jadi sisanya 0, 4, 5, 0. Dia begitu terus. Nah, selanjutnya di sini lagi positif. Berarti kita tambahkan lagi baris pertama, kolom ketiga yang kita hapus. Berarti sisanya 0, 1, 5, dan 6. Nah, begitu seterusnya. Kita cari seterusnya. Di sini lagi berarti kita hapus lagi baris kedua. Kolom pertama berarti 2, 3, 6, 0. Kemudian 0, 1, 3, 5, 0. Kemudian selanjutnya kita hapus yang kolom ketiga, berarti 1, 2, 2 di sini, kemudian 5, 0. Sorry ya, bukan 5, 0, 5, 6. Oke, lanjut. Nah, jangan lupa kasih juga tandanya. Di sini kan tandanya menjadi negatif, positif, negatif, sama positif lagi nanti di bawah. Oke, selanjutnya ini lagi. Kita kolom baris ketiga lagi. Berarti baris ketiga, kolom pertama. Berarti 2, 3, 1, 4. Kemudian di sini lagi. Kemudian kolom kedua dihapus lagi, berarti 1. Di sini 0, di sini 3 dan 4. Kemudian terakhir di sini kita hapus lagi kolom ketiga, baris ketiga, berarti 1, 2, 0, 1. Bentuknya jangan lupa lagi kasih tandanya ya. Di sini positif, negatif, positif. Nah, jadi nanti kita dapat matriks kofaktornya bagaimana? Di sini langsung saja kofaktor B itu sama dengan, nah, sisa kita lihat ini, 1 kali 0 kan 0 ya. 0 dikurang 24, berarti nanti di sini minus 24. Jadi ini kita kali saja ini kali ini kali ini. Baru kita kurangkan. Kemudian yang di sini lagi 0 kali 0 kan 0. Dikurang 4 kali 5, 20. Berarti negatif 20. Ketemu dengan negatif berarti hasilnya positif 20. Kemudian di sini lagi 0 kali 6 itu adalah 0 dikurang 1 kali 5 berarti negatif 5. Kemudian yang di bawah 0 sama 18 berarti di sini menjadi positif 18. Kemudian di sini 0,15 berarti minus 15. Kemudian yang di sebelahnya lagi 6 dikurangi 10 berarti negatif 4. Negatif ketemu negatif berarti positif 4. Oke. Selanjutnya di bawahnya lagi yaitu 2 kali 4 itu 8 dikurang 3. Ini kan 2 kali 4 8 dikurang 3 itu sama dengan 5. Kemudian 1 kali 4, 4 dikurangi 3 kali 0, 0. Berarti sisa 4 di sini. Yang terakhir, ingat dia negatif di sini. Jangan lupa, berarti harus negatif 4. Kemudian yang terakhir, 1 kali 1, 1 dikurangi 2 kali 0, 0. Berarti di sini hasilnya adalah 1. Itu adalah matriks kofaktornya. Oke. Nah, itu adalah matriks kofaktornya. Nah, selanjutnya kan kita yang dicari adalah adjoinnya. Berarti kita cari kofaktor yang ditransposkan. Oke. Saya hapus di bagaimana ya? Saya hapus di sini saja ya. Yang kofaktornya saya hapus.
Nah, atau kita hapus saja dulu. Kita hapus yang di sini di kofaktornya. Supaya bisa langsung dilihat nanti. Nah, selanjutnya kita akan cari adjoinnya. Jadi adjoinnya tadi itu adjoin B itu sama dengan kofaktornya B yang ditransposkan. Berarti kalau ini transposkan kan gampang saja. Kita yang awalnya kalau transpos itu berarti yang awalnya baris menjadi kolom, yang awalnya kolom jadi baris. Jadi kita langsung saja di sini. Kita baca ke samping saja. Nah, tapi tulisannya ke bawah. Bisa ya? Jadi kita bisa langsung tulis di sini. Berarti minus 24, di sini 20 sama minus 5. Kemudian yang di sebelahnya lagi, yang di bawahnya lagi. Berarti 18 minus 15, kemudian 4. Kemudian yang paling bawah itu adalah 5 negatif 4 dengan 1. Nah, ini adalah adjoinnya dari B. Nah, sekarang sudah dapat adjoinnya, sudah dapat determinannya, sisa kita cari inverse-nya. Oke, kita cari inverse-nya bagaimana? Ya, sisa B inverse itu sama dengan seperdeterminannya kan tadi adalah 1 ya, berarti 1/1 dikali dengan adjoinnya yang ini. Adjoinnya yang minus 24, kemudian 18 dengan 5. Kemudian ada 20 minus 15 minus 4 negatif 5, 4 dengan 1. Berarti nanti kita dapat sama dengan B inverse-nya itu sama dengan, ini kan 1 bagi 1 kan tetap 1. Jadi tetap kita dapat minus 24, 18, 5, 20, minus 15, minus 4, minus 5, 4, dan 1. Nah, ini 5 ya. Oke. 5. Oke. Nah, itu adalah beberapa contoh dari inverse matrix, baik 2x2 dan 3x3. 3x3. Oke. Untuk hari ini materinya cukup sampai di sini saja ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa dipahami dengan maksimal. Oke. Jadi jangan lupa selalu belajar lagi dengan baik. Tetap semangat. Semoga sukses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.